Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari anggota kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Satya Nata Permana dari kelas 2D dengan NIM 2510631050017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai RStudio berdasarkan data yang kami ambil dari sebuah web, yaitu namanya Badan Pusat Statistik. Nah, di situ kami memilih beberapa data yang menurut kami cocok untuk kami terapkan ke dalam tugas kami, yaitu RStudio. Nah, sebelum itu, apa yang harus kita tentukan adalah datanya tersebut kita pilih. Nah, sedang yang kami ambil yaitu datanya dari Badan Pusat Statistik ini adalah mengenai angka melek aksara umur 15 tahun ke atas berdasarkan provinsi, berdasarkan klasifikasi daerah, dan juga berdasarkan jenis kelamin. Nah, data tersebut diambil dari tahun 2009 sampai dengan 2025. Nah, apa sih langkah selanjutnya kita bisa menjalankan RStudio ini? Nah, pastinya kalau teman-teman mau memasukkan data tersebut ya, mau kita terapin ke dalam RStudio, teman-teman bisa harus memasukkan datanya tersebut ke dalam RStudio. Nah, bagaimana teman-teman bisa memasukkan data tersebut ke dalam RStudio? Nah, kalian teman-teman bisa lihat nih di layar kalian nih. Teman-teman bisa lihat kan di sini ada di sini sudah tersedia ya RStudio yang sudah saya buka. Di sini terdapat ada import dataset. Nah, teman-teman bisa bisa memasukkan data tersebut. Teman-teman bisa pencet ini aja. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa bagian-bagian ya yang bisa teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan data yang ada. Nah, kalau teman-teman datanya CSV, ya, Excel, SPSS, teman-teman sesuaikan aja dengan nama yang ada di sini. Di sini ada datanya from text base, from text reader, ada juga eh, from Excel, from SPSS, from SAS ya, from Stata. Nah, teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan datanya. Nah, sedangkan ya untuk data yang saya ambil ini, saya masukkan ke dalam sebuah Excel. Makanya di sini nggak bisa sembarang untuk memilih ya. Teman-teman pilihnya sesuai dengan datanya tersebut di mana? Di Excel kah, di Word kah, atau dari mana? Nah, karena data yang saya ambil ini dari Excel, teman-teman bisa pilih Excel aja ya supaya ini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa memilih di sini di browser ya. Di browser ini teman-teman bisa pencet aja browser untuk untuk memasukkan data tersebut. Nah, teman-teman bisa cari aja nih data teman-teman di mana. Misalnya di sini. Data teman-teman di sini. Cari yang namanya data ini, misalnya ini datanya. Teman-teman pencet aja ini ya. Teman-teman pencet aja ini. Nanti di sini akan muncul sebuah tabel berdasarkan yang ada di itu ya. Setelah itu apa? Setelah itu jangan langsung kalian ambil kodenya ataupun kalian langsung apa namanya? Langsung import. Tapi teman-teman perlu merubah ininya. Kalau eh, baris baris tersebut ya, baris tersebut adalah berupa kalimat, berupa kata-kata ya, atau kalimat dalam bentuk huruf ya, huruf. Teman-teman itu ubah saja ya jenis ini ya, bagian ini ya, jadi karakter ya. Karena ini kalau ini kan contohnya kalau di ke provinsi, teman-teman ubah aja jadi karakter. Nah, kalau misalnya dalam bentuk number nih, dalam bentuk huruf, dalam bentuk huruf, teman-teman bisa ubah aja. Contohnya angka. Teman-teman bisa aja ubah nih di sini. Karena ini angka nih. Ini kan tahunnya. Tahun itu angka. Teman-teman bisa ubah aja di sini. Jadi memberi begitu. Begitu juga yang lain ya. Ini berlaku. Nah, lalu setelah itu apa? Teman-teman copy saja data yang ini yang sudah disesuaikan ya dengan ininya karakter yang dalam bentuk kalimat diubah jadi karakter, yang dalam bentuk angka itu diubah jadi number. Itu setelah itu langsung ambil aja kodenya, disalin. Disalin semuanya. Nah, setelah disalin tersebut, teman-teman copy saja kodenya tersebut, lalu nanti ditempel.
ya, lalu ditempel. Nah, nggak perlu diimpor ya, nggak perlu diimpor, tapi kalian cancel aja, karena karena kodenya sudah disalin, kalian cancel aja, lalu kalian salin di sini. Nah, ini contohnya nih. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Ini contohnya. Nah, kalau kita jalanin yang tadi sudah kita salin ya, set, set, set. Nah, data yang teman-teman sudah eh, import datanya ke dalam sebuah RStudio, nanti kalian akan seperti ini. Setelah codingnya itu disalin, tempelkan, coba kalian jalankan, apakah muncul? Kalau muncul, berarti akan seperti ini. Datanya muncul kan? Begitu. Datanya akan muncul, teman-teman. Lalu, bisa teman-teman lihat nih dari susunan kode aslinya tersebut di sini ini berdasarkan karena data tersebut berdasarkan Excel. Nah, di sini kita menggunakan sebuah package yaitu read XL. Nah, di sini kenapa kok biasanya biasanya yang kita pelajari itu read 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 R. Karena itu datanya bukan data Excel. Kalau data Excel, kita khususnya pakai package read Excel, XL ya. Karena ini datanya berbentuk Excel, package-nya juga harus berbentuk Excel ya. Di sini read Excel. Nah, read Excel ini adalah sebuah package yang dimana khusus untuk berfungsi untuk membaca sebuah data atau mengimport sebuah data dalam bentuk file ya dari forward Microsoft Excel. Nah, itu fungsinya buat package yang ini. Nah, selanjutnya ini di sini kalian teman-teman nih kalau teman-teman cuman sampai sini aja nih, sampai bagian ini nggak akan muncul seperti yang ini. Nggak akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan munculnya di bawah sini. Nah, kalau mau munculkan di sini, teman-teman bisa tambahin aja di sini, view. View, ya, fungsinya ini adalah untuk memunculkan di sini. Nah, di sini dalam kurung itu masukkan eh, datanya ini data apa. Ya, nah, nama datanya itu apa? Data melek baca. Nah, selanjutnya, teman-teman kita lanjut aja ke selanjutnya. Selanjutnya ini adalah, nah, tadi kan teman-teman bisa lihat nih, dari saking banyaknya data ini, ya, dari saking banyak data ini, gak mungkin kan kita pilih semuanya untuk dijadikan tugas, dimasukkan ke dalam RStudio ini. Kita gunakan untuk nanti pada saat membentuk sebuah kurva, membentuk sebuah histogram, dan lain-lain ya. Tidak mungkin semuanya kita masukkan ya, karena terlalu banyak nih. Nah, lalu bagaimana untuk menghilangkan atau apa ya, mengecualikan sebuah data yang kita hanya inginkan saja, bagian yang ingin kita ambilnya saja. Nah, caranya adalah teman-teman eh, kuncinya tetap ya ke sesuatu ketika kalian ingin memulai itu kalian harus mencantumkan library read Excel karena datanya Excel kita gunakan read Excel. Nah, di library DPLYR ini DPLYR ini adalah sebuah package yang dimana package-nya ini paling populer untuk melakukan memanipulasi sebuah data ya atau transformasi berbentuk data tabel. Jadi tadi kenapa ya data-datanya itu berbentuk tabel ya karena kita menggunakan library package DPLYR. Nah, selanjutnya kita di sini ada codingan. Nah, codingan ini apa kodenya ini adalah berdasarkan data yang tadi nih. Ya, karena kan kita mau menghilangkan salah satu data klasifikasi data yang ada di dalam tabel ini, kita mau hilangkan. Berarti kita harus cantumkan juga kode dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagiannya di mana kodenya tersebut adalah untuk menyaring data tersebut ya. Data yang nggak kita perlukan, kita bisa saring. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada bagian sini, filter. Nah, filter itu kan artinya adalah untuk menyaring data. Nah, di sini kalau teman-teman mau menyaring data, teman-teman bisa gunakan hal tersebut ya. Gunakan ini. Kalau teman-teman mau menyaring data tersebut. Nah, sedangkan yang saya ingin saring adalah bagian di klasifikasi daerah, tapi yang akan saya hilangkan itu adalah perkotaan dan pedesaan.
Nah, selanjutnya di jenis kelamin saya juga mau menghilangkan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi datanya itu digabung laki-laki dan perempuan. Jadi yang kita inginkan hanya terpisah bagian laki-lakinya saja, bagian perempuannya saja. Selanjutnya di sini bagian provinsi ini. Provinsi saya juga mau menghilangkan bagian yang Indonesia. Jadi secara keseluruhan data secara keseluruhan saya juga mau hilangkan. Jadi saya hanya mau data dari provinsinya saja, dari setiap provinsinya. Nah, di sini ini adalah bagian di mana proses ketika menghilangkan sebuah eh, data yang nggak kita mau munculkan di dalam tabel. Oke, coba kita run ya. Kita coba run. Set, 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 set. Nah, muncul di sini. Coba kita lihat nih di data di sini. Apakah benar kode tersebut membuat data tersebut menghilangkan bagian yang nggak kita perlukan dari klasifikasi dari jenis kelamin, yaitu gabungan antara laki-laki dan perempuan. Terus juga klasifikasi daerah juga dihilangkan. Nah, di sini lihat ada nggak yang ada nggak yang sesuai dengan yang tadi yang nggak kita mau? Nggak ada kan? Nah, berarti kode tersebut berhasil. Jadi data tersebut kita sudah kurangkan. Nah, kalau kita lihat nih dari sini nih, data dari secara keseluruhan, loh, nih, data secara keseluruhan itu sudah berkurang sangat jauh ya. Tuh, yang tadinya itu kalau data awal tuh yang tadinya tuh sampai 5.000, sekarang berkurang jadi 2.000. Karena tadi ada data yang sudah kita kurangin. Oke, jadi itu adalah kode untuk menghilangkan data yang nggak kita mau dimunculkan di sini. Nah, selanjutnya, print paste ini adalah fungsinya untuk menuliskan ya berapa eh, print paste new and raw data black baca. Jadi ini adalah mentahnya. Jadi awalnya itu datanya berapa totalnya. Nah, tadi kan udah dilihat kan mentahnya. Jadi kalau kita nggak perlu ngecek langsung ke bagian data tersebut, kita bisa memunculkannya dengan menggunakan yang ini. Nah, selanjutnya ya ini adalah untuk memunculkan data yang sudah disaring ya, yang sudah dibersihkan. Nah, ini. Nah, tapi eh, datanya itu yang tadinya data melek baca menjadi data bersih murni. Nah, bersih murni itu yang sudah disaring ya. Ini nama nama data yang sudah disaring. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kode selanjutnya. Nah, kode selanjutnya itu adalah kita namain dengan new data 5. Nah, new data 5 ini adalah fungsinya adalah untuk kalau kita lihat nih di sini. Di sini. Kalau kita lihat data di sini adalah untuk mengkategorikan sebuah data tersebut. Ya, kategori misalnya kalau teman-teman lihat di sini. Di sini tuh ada angka melek baca. Kalau yang lebih dari 95 itu dikatakan tinggi, tapi kalau yang kurang akan masuk ke rendah. Nah, kalau bagaimana sih cara memutuskan ini bisa masuk ke kategori yang tinggi, kategori yang rendah? Itu berdasarkan ini nih. Nah, ini ya kode ini itu fungsinya adalah untuk apa ya? Untuk menentukan dia itu masuk ke masuk ke nilai yang mana, yang lebih besar dari 95 kah atau yang mana. Kalau misalnya lebih besar itu nanti akan berubah kategorinya jadi tinggi ya kategorinya. Tapi dibuat dengan tabel yang baru ya, tabel yang baru. Nah, nah, bisa teman-teman lihat di sini juga ya di dalam kode ini juga ada mutet. Mutet ini apa sih? Mutet ini adalah berfungsi untuk membuat kolom baru. Nah, makanya tadi kan di dalam tabel tersebut ya, di tabel nomor 5 ini, kenapa kategorinya terpisah? Karena di situ kan saya menambahkan mutet. Mutet itu untuk menambahkan eh dat, menambahkan membuat kolom baru ya, khusus buat kategori tersebut ya. Ya itu. Nah, itu adalah ini fungsinya untuk memunculkan. Nah, berarti new data 5 itu fungsinya ini. Jadi kalau teman-teman eh, mau membuat kategori, teman-teman bisa gunain kode ini. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah new data 6 ini adalah untuk mengambil data yang kita mau pilih data apa? Ambil data yang kita pilih aja. Nah, kalau kita mau ngambil data Aceh ya, Aceh, Bali, Riau,
Nanti data yang selain itu akan eh, akan jadi apa ya? Data tersebut akan jadi other, nama provinsinya akan jadi other, jadi tidak dicantumkan. Ya, nah, eh, provinsi yang nggak kita pilih ya, selain dari nama Aceh, dari tadi sama apa nih? Dari selain Aceh, Bali, Riau, nanti nama nama provinsi tersebut akan berubah menjadi other, jadi other gitu. Nah, jadi ini fungsinya Imota itu ya untuk iniin apa bagian kolom tersebut. Jadi ini untuk memutuskan provinsi mana aja yang dimunculkan namanya. Kolom provinsi selain Aceh, Bali, Riau akan berubah jadi other gitu. Itu fungsinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data 7. Nah, data 7 ini adalah fungsinya untuk data untuk nilai yang kurang dari, bisa lihat di sini, angka melek baca yang kurang dari 60 itu akan jadi NA. Nah, kalau angka melek bacanya lebih besar dari 99 juga, itu akan jadi NA. Nilainya tidak ada, ya, tidak dicantum nilainya. Gitu. Nah, itu untuk new data nih. Ini fungsi buat buat yang kode buat yang menghilangkan data yang lebih kurang dari 60, lebih dari 99. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke new data 8. Nah, new data 8 ini adalah fungsinya kalau teman-teman mau menentukan mediannya. Ya, mediannya. Nih, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata dan juga median dari baca ya dari data tersebut. Data tengah dan juga rata-rata secara keseluruhan datanya. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau cari untuk menghitung mean dan juga mediannya dari data tersebut adalah kita gunakan yang namanya summarize. Nah, summarize ini adalah berfungsi untuk merangkum data menjadi satu nilai. Ya, jadi summarize ini dari data itu dirangkum, ya, dirangkum menjadi satu nilai statistik baru, seperti menghitung nilai rata-rata, nilai median, dan lain-lain. Nah, makanya kalau teman-teman mau hitung mean dan median, teman-teman perlu mencantumkan sebuah kode yaitu summarize. Dan ini rumusnya, gitu. Oke, data new data 8 sudah ya, sudah selesai. Kita lanjut ke new data 9. Nah, new data 9 itu apa sih yang membedakan? Sebenarnya tidak ada yang membedakan dari yang sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah di sini di bagian new data 9. Di sini ada group by. Nah, group by ini adalah tandanya jadi data tersebut dikelompokkan, ya. Data tersebut dikelompokkan. Jadi kalau misalnya mean modus mean mediannya kalau mau ke dalam bentuk kelompok, teman-teman bisa menggunakan kode tersebut ya. Kalau teman-teman mau dikelompokkan. Jadi nanti hasilnya itu akan dalam bentuk kelompok. Nah, nanti kelompok yang data bersih murni itu beda lagi gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi untuk rata-rata mean di bagian klasifikasi daerahnya itu dari pedesaan meannya ini. Rata-ratanya ini. Kalau median di bagian di pedesaan, khusus pedesaan, rata-ratanya segini. Terus mean di perkotaan segini, 97, sekian. Begitu juga yang median membaca itu datanya dari perkotaan itu sekitar 98. Nah, itu. Jadi kalau grup grup by grup itu jadi datanya itu di kelompok. Jadi khusus di kelompok itu aja. Untuk dikelompokkan aja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian mana ya? Oke. Kita masuk ke bagian dulu. Maaf, sorry, 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 sorry. Kita masuk ke bagian sini.
Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, dari tadi prosesnya kan proses lebih mengolah datanya ya. Kita mau menghilangkan datanya kah, atau merubah datanya, atau memodifikasi data tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan merubah data tersebut menjadi sebuah memvisualisasikan data tersebut. Nah, di data tersebut yang pertama saya akan memvisualisasikan ke dalam bentuk histogram. Nah, di sini ada paket-paket yang perlu teman-teman cantumkan, yang perlu teman-teman apa ya, yang perlu teman-teman terapkan ya. Yang pertama ada read Excel. Nah, read Excel itu penting banget karena datanya kita ini dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman harus mencantumkan dari Excel. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai read Excel itu apa, fungsinya apa ya. DPL dari juga sudah. Nah, kalau ggplot ini adalah untuk membaca, untuk memvisualisasikan data ya. Jadi ini package untuk library ya. Tetapi ggplot ini khusus untuk dimasukkan ke dalam library. Kalau ggplot ini beda lagi. Kalau ggplot ini adalah kayak apa ya? Ggplot tuh kayak prosesnya. Jadi kayak dalam bentuk ke rumus kode RStudio-nya. Jadi kalau ggplot 2 itu buat di yang namanya di apa? Di library, package library. Nah, gitu. Nah, coba kita run ya. Coba kita run, run, dan run. Nah, di sini, oke, kita ini dulu ya. Oh, maaf, kelewatan. Nah, di sini sudah nih, kita muncul nih. Nah, kenapa eh, data tersebut bisa divisualisasikan? Ya, karena ada beberapa kode yang perlu dicantumkan, perlu digunakan. Yang pertama ada geombox plot ya. Geombox plot. Oh, bukan. Bukan game Despo. Oh, game histogram. Nah, game histogram dan juga game histogram ini penting banget ya. Karena game histogram itu kan fungsinya adalah, karena dari kata histogram. Nah, game histogram itu fungsinya adalah untuk membuat data itu tersebut divisualisasikan dalam histogram. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menyantumkan kode game histogram, teman-teman nggak akan bisa merubah data tersebut memvisualisasikan ke dalam histogram. Itu. Nah, jadi itu fungsi dari kode tersebut penting banget ya. Kalau teman-teman mau mencantumkan data tersebut ke dalam histogram. Nah, lalu bisa teman-teman lihat juga di sini ada tim minimal. Nah, tim minimal ini adalah sebuah kayak kode ya, kode untuk berfungsi untuk mengatur tampilan yang mempercantik lah, ibaratnya mempercantik. Jadi mempercantik penampilan. Nah, karena di sini tim minimal, jadi kayak eh, visualnya itu di minimal aja. Jadi penampilannya seminimal mungkin. Jadi kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu wah, tapi ya minimal, minimal. Jadi nggak terlalu bagus. Jadi apa ya? Jadi tim ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan dari visualnya tersebut. Bisa dilihat di sini simpel kan, nggak perlu ribet-ribet ya. Cuma hanya kotak, garis-garis ya. Terus juga ada X-nya, ada sumbu X-nya, sumbu X, sumbu Y-nya ya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, di data data di sini ini untuk variabel Y-nya itu diisi dengan frekuensi jumlah kemunculan datanya, sedangkan untuk X-nya itu diisi dengan presentasi angka melek. Makanya di sini di visualisasinya hal ini. Nah, bagaimana sih untuk hal tersebut bisa eh, bisa apa? Bisa terbentuk ya. Karena di sini bisa tertulis di sini tuh karena ada kode labs. Nah, kode labs ini kan fungsinya adalah untuk memberikan atau mengganti teks ya, atau pada judul menjadi subjudul serta tabel nama sub X dan juga Y-nya. Jadi kalau teman-teman mau memberikan nama di sumbu X dan sumbu Y, teman-teman harus mencantumkan ini biar nanti akan muncul di visualnya itu. Gimana? Oke, dari oke. Oke. Nah, eh, teman-teman bisa lihat dari visual histogram ini, kesimpulannya adalah jadi
bentuk histogram ini ya, grafik tersebut menunjukkan pada pola yang berbentuk negatif skewed. Nah, pernah kita pelajari ya bahwa negatif skewed tuh kayak grafiknya tuh mengarah ke arah kiri. Ya. Arah kiri. Artinya mayoritas data menumpuk di sisi kiri nilai tingginya, sisi kanan tingginya dengan ekor itu berada di sisi kiri. Nah, grafik yang melandai panjang ke arah kiri, nilai rendahnya itu di arah kiri. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Pola negatif squat. Nah, ini adalah nama dari apa? Histogram tersebut. Nah, pusat datanya itu dalam histogram ini pusat datanya itu atau mayoritasnya itu frekuensi tertingginya itu atau puncak histogram berada sangat dominan di angka 95% hingga mendekati 100% dengan jumlah kemunculan data mencapai lebih dari 400 hingga 600 kali. Hal ini juga membuktikan kalau eh, bahwa tingkat melek huruf di sebagian besar provinsi di Indonesia itu sudah hampir tuntas. Nah, dengan kesenjangan daerah, walaupun secara umum sangat tinggi ya, untuk histogram ini mendeteksi adanya data pencilan yang melebar ke kiri hingga menyentuh angka 40% sampai 60%. Terdapat sejumlah kecil daerah yang frekuensinya itu rendah, tetapi memiliki angka melek baca yang tinggi jauh di bawah rata-rata nasional. Nah, itu kesimpulan dari visualisasi yang pertama. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tadi kan setelah histogram ya, mana sih tadi? Oke. Nah, setelah histogram itu kita lanjut ke pembahasan mengenai ke box plot. Nah, ini adalah kode box plot. Coba kita run dulu ya. Nah, di sini muncul, nah di sini muncul di pinggir ini adalah visualisasi data kalau kita mau membentuk ke dalam bentuk blogspot. Coba kita lihat ke kode RStudio-nya. Kita lihat ke kode RStudio-nya. Nah, di sini pastinya kalau kita mau memvisualisasikan data ya ke dalam sebuah grafik atau pasti ada kode yaitu ggplot. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalau teman-teman mau memvisualisasikan pasti harus ada ggplot karena ggplot ini adalah fungsinya eh, sebagai untuk apa ya? Sebagai untuk mengawali menganalisis mengan astagfirullah, menginisialisasikan atau membuka kanvas ya. Jadi kalau teman-teman mau membuka kanvas pasti diawali dengan ggplot ya. Jadi ggplot ini untuk memvisualisasi kanvas tersebut. Nah, untuk geomblock box plot ini adalah fungsinya adalah untuk memvisualisasikan ke dalam box plot. Nah, jadi kalau teman-teman mau memvisualisasikan ke dalam bentuk box plot, wajib menggunakan geombox plot, menggunakan kode geombox plot. Jadi penting banget ya. Jadi ini adalah fungsinya untuk memvisualisasikan ke dalam box plot. Nah, seperti itu. Karena fungsi geombox plot ini adalah untuk eh, untuk membuat box plot atau diagram kotak garis berfungsi untuk melihat ringkasan ya 5 statistik atau nilai minimum kuartil, median kuartil, dan lain-lain, serta mendeteksi nilai pencilan atau outlier. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah itu saya izinkan saya untuk apa ya? Nah, bisa dilihat di sini ya, visualisasikan dengan X-nya ini adalah variabel X-nya adalah angka melek baca dalam bentuk persen. Terus untuk tadi Y-nya, Y-nya. Untuk X-nya itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berarti di variabel X-nya ada jenis kelamin. Maka di sini muncul dalam bentuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk memberikan kesimpulan ya.
mengenai visualisasi data dari bentuk blogspot tersebut ya. Nah, jadi dari gambar tersebut ya, kesetaraan gender ini ada kesempurnaan karena data tersebut sangat mirip ya kedua-duanya dari laki-laki maupun dari perempuan itu datanya mirip apa sama. Jadi artinya bentuk kedua blogspot yang sama ini persis menunjukkan bahwa tidak ada keperbedaan antara jenis kelamin kedua-duanya itu laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan sama sekali atau maksudnya sedikit ada perbedaan cuman ya nggak kelihatan terlalu kelihatan antara angka melek baca laki-laki dan angka melek perempuan. Nah, distribusi nilainya nilai tengah median hingga rentan sembarang datanya itu ya ini benar-benar setara laki-laki dan perempuan. Berarti secara indikasi teknis datanya itu grafik kembar identik. Ini biasanya terjadi karena dua kemungkinan. Kita lanjut ya, kita lanjut aja. Oke. Jadi indikasi teknis datanya itu grafik gambarnya itu identik ya. Jadi datanya itu benar-benar sama. Karena dua kemungkinan yang itu adalah kondisi real di lapangan bahwa memang menunjukkan tingkat melek bacanya itu sudah 100% seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai fungsional angka melek baca di dalam data data tersebut yang diimpor tidak membedakan gender secara signifikan sehingga menghasilkan pencerminan atau nilai yang mirroring yang sama pada grafik. Artinya, keberhasilan program melek baca tersebut telah mencapai keadilan gender yang mutlak seimbang gitu. Jadi data tersebut seimbang ya. Dari sisi laki-lakinya juga melek bacanya harus tinggi sama ya. Dan begitu juga perempuan. Oke. Mengenai blogspot saya selesai ya. Kita lanjut mengenai ke bagian yang setelah blogspot itu kita lanjut ke bagian dot plot. Nah, dot plot ini eh, kita run dulu ya. Kita run dulu. Ya, run dulu. Run, run. Nah, di sini akan muncul dot plot. Nah, dot plot itu seperti ini ya. Jadi titik-titik sejenis seperti histogram, tapi di sini bentuknya adalah titik-titik, titik-titik. Ya, mirip-mirip kayak histogram, tapi ini lebih bentuknya titik-titik. Nah, di sini yang di dalam visualisasi ini kita memvisualisasikan dengan variabel y-nya itu adalah proportion, sedangkan untuk variabel x-nya itu adalah angka melek aksara. Makanya di sini di visualisasinya dalam bagian y-nya proportion dan ini adalah angka meleknya. Itu. Nah, lalu bagaimana kita lihat dari kodenya tersebut? Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini ada yang namanya library dengan package-nya itu Scalars. Nah, Scalars itu apa sih? Kalau teman-teman belum tahu ya, Scalars itu apa? Scalars itu kayak kumpulan. Jadi fungsinya adalah kumpulan fungsi seperti scale film manual ya. Jadi berfungsi untuk mengontrol sebuah warna, pewarnaan mengotor warna. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan warna dan lain-lain hal, teman-teman perlu menambahkan library scales ini. Jadi kalau teman-teman nggak menyantumkan ini, kalian teman-teman nggak akan bisa mengatur warna, ya, mengatur warna. Jadi fungsi skala itu adalah untuk mengontrol warnaan, mengubah batas skala juga ya. Fungsinya itu juga buat mengubah batas skala, terus juga untuk mengatur teks legenda secara custom. Jadi secara apa ya? Jadi mau apa kemauan kita mau custom gimana? Jadi fungsinya itu. Nah, di sini eh, yang digunakan adalah kodenya itu geom.plot karena ini adalah dalam bentuk dot plot ya. Dot plot maka eh, kode yang digunakan adalah geom.plot. Ini adalah fungsi buat teman-teman kalau mau membuat sebuah dot plot. Nah, lalu
dot plot ini atau disebut dengan diagram titiknya. Nah, dari visual tersebut, apa sih yang bisa saya ambil dari kesimpulan tersebut? Jadi, dari data tersebut ya, saya bisa simpulkan bahwasanya konsentrasi utama atau dom, apa, dominasi dari data tersebut menunjukkan grafik ini berbentuk distribusi yang sangat condong ke kiri ya. Jadi sama kayak histogram yaitu high high life keyword. Jadi puncak tertinggi itu grafik berada di mutlak di angka 95% sampai 100% ya. Jadi bisa dilihat tuh, jadi bisa dilihat ya dari sini ini menembus batas 95% dan 100%. Ya, di mana proporsi ini atau eh, partisipan ya, menyentuh batas maksimal 100%. Ini berarti hampir secara keseluruhan kelompok partisipannya yang disensus ini memiliki tingkat melek aksara yang sangat sempurna, ya. Jadi pola penurunan dan juga pola penurunan kemunculannya tersebut semakin rendah angka melek aksara bergerak ke arah kiri sumber X yaitu proporsi partisipasinya itu turun secara drastis pada rentan yaitu di sekitar 70% hingga 90%. Proporsi partisipan hanya berkisar di bawah 50% dan terus mengecil hingga 0 mendekati persen. Mendekati 0% saat menyentuh angka di bawah 60% begitu. Dan juga secara interpretasi sosialnya, data ini menegaskan eh, bahwa buta aksara sudah menjadi kasus yang sangat langka dalam populasi ini. Mayoritas mutlak masyarakat telah berhasil mencapai standar literasi tertinggi, sementara kelompok dengan tingkat literasi yang rendah hanya tersisa dalam persentase yang sangat kecil. Atau bisa disebut dengan minoritas. Jadi itu kesimpulan dari mengenai dot plot ini. Kita lanjut ke bagian visualisasi selanjutnya. Selanjutnya. Ya. Oke, kita selanjutnya. Maaf, ada gangguan. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian ke jitter plot. Nah, jitter plot ini adalah kodenya ini ya. Jadi ini kode buat jitter plot. Kita lanjut, kita run dulu ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari jitter plot. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu jitter plot kayak gimana, ini kayak ini. Kita lihat dari kode jitter plotnya itu sendiri. Ya. Nah, di sini kodenya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Tapi yang bedakan di sini untuk penggunaannya itu untuk sumbu Y-nya itu jenis kelamin, ya. Untuk apa? Untuk sumbu X-nya adalah angka melek data. Apa? Angka melek datanya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di data bersih murni ya. Angka bersih murni mana sih? Oke, bentar dulu ya. Angka melek bersih murni. Nah, kenapa tadi ada angka 5? Ya, karena di sini, yang ini. Angka melek baca. Karena ada di baris kelima. Gitu. Kita lanjut lagi, kembali lagi ke... Nah, kita... Nah, ini 5 nih. 5 ini fungsinya adalah buat nentuin baris keberapa. Di dalam data bersih murni. Jadi, X, variabel X-nya adalah tersebut. Ya. Diambil dari mana? Data bersih murni. Bukan ini. Ya ini, maaf. Maaf. Ya ini. Diambil dari data bersih murni. Data bersih murni. Oke. Nah, untuk memvisualisasikan jitter plot ya, atau memvisualisasikan data tersebut ke dalam jitter, teman-teman perlu tahu dulu ya, ini kode untuk jitter khusus buat jitter. Nah, ini khususnya. Nah, game jitter ini adalah fungsinya adalah yang paling pastinya adalah untuk memvisualisasikan ke dalam bentuk eh, visualisasi dalam bentuk jitter. Ya, jitter. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau apa? Mau memvisualisasikan ke dalam bentuk gitar harus tahu kode kode RS diode visualisasi jatuhnya itu ini. Coba kita
yang labs ini sama ya penjelasannya dengan sebelumnya, nggak jauh beda. Kita lanjut ke, oke, kita lanjut aja ke bagian kesimpulan jitter ini. Oke, teman-teman, kodenya nggak jauh beda ya, cuma yang membedakan kode geom tersebut apa. Kalau ke histogram berarti geom histogram, kalau jitter berarti geom jitter. Karena ini jitter berarti kita gunakan kodenya itu geom jitter. Nah, dari jitter tersebut ya bisa kita lihat bahwasanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa eh, pola dalam dominasi data tersebut ya, grafik ini menunjukkan adanya penumpukan data yang sangat padat. Ya, di sisi kanan di sumbu X yaitu pada rentan angka melek aksara yaitu sekitar 90% hingga mendekati 100%. Sehingga pola ini terjadi secara konsisten baik pada kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki, menandakan mayoritas masyarakat di kedua gender tersebut itu mencapai tingkat literasi yang sangat tinggi. Nah, perbandingan kesenjangan tersebut ya, terdapat kesebaran data atau jittering yang melandai panjang ke arah kiri, ya, ke arah kiri, ke arah kiri ke sini, ke arah kiri yang berarti nilai rendah hingga menyentuh angka 50%, yang mempresentasikan daerah-daerah yang masih tertinggal. Secara seksama, kelompok perempuan memiliki jumlah titik sembaran di angka rendah 50% sehingga 80%, yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengidentifikasi bahwasanya meskipun rata-rata nasional sangat tinggi, kantong-kantong buta aksara di daerah tertinggal sedikit lebih banyak ditemukan pada populasi perempuan. Nah, interpretasi sosialnya, data ini merefleksikan keberhasilan besar program literasi nasional yang telah menjangkau mayoritas penduduk tanpa memandang gender. Tetapi grafik ini sekaligus mendeteksi adanya tantangan kecil tanpa memandang gender. Eh, apa? Tantangan kecil yang masih tantangan gender ya, kecil yang masih tersisa berupa ketimpangan pendidikan di beberapa wilayah tertentu, yang mana populasi perempuan di wilayah-wilayah tersebut memiliki risiko buta aksara yang lebih tinggi atau lebih besar. Ya. Jadi dari data tersebut menyatakan ya dari data yang perempuan lebih banyak gitu. Nah, oke, mengenai gitar sudah selesai ya. Kita lanjut ke bagian visualisasi ke bagian yaitu OGIF. Nah, OGIF ya, Scales ya untuk ya tadi sudah dijelaskan juga ya. Kita lanjut saja. Nah, untuk kodenya itu nggak jauh beda dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini. Eh, kodenya itu nggak jauh-jauh yang beda. Pastinya akan menggunakan ggplot ya untuk untuk dasar dari memvisualisasikan kanvas, ya, start dan lain-lainnya. Scale Y continuous. Jadi ini adalah untuk eh, apa namanya? Untuk memvisualisasikan di judul pada label persen untuk persen kumulatif. Gitu. Untuk mengubah sumbunya menjadi format presentasi kumulatif 0 sampai 100%. Nah, jadi kalau stat HDF itu menambahkan titik koordinat sepanjang garis OGIF. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan titik-titik ya berdasarkan berdasarkan ya mendapatkan koordinat di sepanjang garis ya, garis OGIF, teman-teman bisa menyantumkan geom sama dengan pointer. Ini kalau kalau dalam bentuk titik-titik, teman-teman ininya berarti ketik aja poin. Kalau ini garis berarti ketik aja line gitu. Jadi ini kodenya buat visualisasi dalam bentuk garis, dalam bentuk poin, dalam bentuk titik-titik. Yang ini juga fungsinya sama ya, nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Nah, kita lanjut aja ke dilihat dari apa visualisasi yang ini, kita bisa simpulkan bahwasanya kalau OGIF ini menyatakan jenis grafik ya, di mana OGIF yang bisa dilihat ini adalah dalam bentuk OGIF positif atau kurvanya itu naik ya.
yang menunjukkan akumulasi presentasi data dari nilai terendah ke tertinggi. Jadi OG positif itu menunjukkan akumulasi yang dari rendah ke tinggi. Nah, pertumbuhannya itu bisa dilihat di awal itu lambat ya. Berarti kurva bergerak sangat landai dari angka melek aksara hingga sekitar dari 40% hingga sekitar 80%. Ini artinya proporsi kumulatif sampel pada daerah yang memiliki tingkat literasi rendah sangat sedikit atau bisa dibilang di bawah 25%. Ya, karena bisa dilihat nih, ya di bawah ini rata-rata kebanyakan di bawah 50%, 25%. Nah, sedangkan lonjakan drastis di akhir ini atau kurva melonjak tajam ya, eksponensial setelah melewati angka 85% dan langsung mengunci di batas 100%. Sangat menyentuh saat menyentuh angka melek aksara mendekati 100%. Jadi dari data ini intinya lonjakan ekstrim di akhir ini membuktikan secara detail bahwa sebagian besar atau mayoritas mutlak wilayah di Indonesia menumpuk di tingkat literasi yang sangat tinggi. Nah, itu adalah kesimpulan dari visualisasi data tersebut. Nah, kita lanjut saja ke visualisasi yang selanjutnya, yaitu ke stacked, stacked bar chart. Nah, stacked bar chart. Oke, kita ini dulu ya, apa? Run dulu. Set. Nih. Nah, ini adalah visualisasi dari stack bar chart. Stack bar chart. Nah, di sini kita menggunakan dengan apa? Variabel y-nya itu dengan count atau jumlah wilayah. Sedangkan untuk yang apa variabel x-nya itu dengan adalah kita gunakan yaitu tahunnya. Nah, tidak jauh beda juga ya yang dengan sebelumnya. Kita untuk memunculkan kanvasnya itu gunakan gplot dan ini kodenya. Nah, kalau kita mau menambahkan bar-bar tersebut ya, kita gunakan geombar. Geombar ini adalah fungsi untuk memunculkan visualisasi dalam bentuk batang, dalam bentuk bar-bar, apa ya? Dalam bentuk batang lah. Jadi ini fungsi geombar ini. Atau bisa disebut juga geombar ini membuat sebuah bar plot atau diagram batang berfungsi untuk menghitung frekuensi atau jumlah total dari data yang berbentuk kategori atau kata. Jadi, bisa dilihat ya di sini. Nah, dari gambar tersebut kita bisa ngambil kesimpulan bahwa eh, stock bar stock bar chart dalam data tersebut menunjukkan bahwasannya tren perkembangan positif dalam bentuk dari tahun 2009 hingga 2025 ini terjadi peningkatan yang konsisten pada posisi yang warna biru ya, warna biru itu kategori aksara dalam kategori aksara tinggi ya, yaitu sekitar 69%. Sebaliknya begitu juga porsi warna yang eh, oh kategori aksara tinggi apa lebih atau sama dengan 90%. Sebaliknya begitu juga porsi warna jingga atau oranye yaitu rendah ya, kategori aksara rendah itu kurang dari 90%. Sehingga terus menyusut dari tahun ke tahun. Nah, keberhasilan literasi ini pada tahun awal 2009 sampai 2012 ini, jumlah wilayah dengan tingkat melek aksara rendah masih cukup dominan. Tetapi memasuki tahun 2020 hingga 2025, mayoritas mutlak wilayah di Indonesia ini sudah berhasil beralih dan masuk ke dalam kategori literasi tinggi atau apa lebih atau sama dengan 95%. Nah, secara komponen data yang hilang atau NA ini terdapat porsi kecil warna abu. Ya, warna abu itu adalah data NA atau data not available, data yang tidak ada, yang stabil di bagian paling bawah ya. Jadi stabil, hampir benar-benar stabil rata, ya, rata.
di bagian paling bawah, menandakan adanya sedikit data sampel yang tidak terisi atau kosong di setiap tahunnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari visualisasi stacked bar chart. Oke, kita lanjut saja ya, biar nggak terlalu banyak waktu. Kita lanjut saja ke bagian selanjutnya, visualisasi selanjutnya. Nah, elemen teks itu untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah dalam bentuk elemennya itu dalam bentuk teks. Oke, ini saya ngejelasin ini ya, maaf, agak lupa. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke bagian eh, apa? Poligon. Ya, poligon. Ke bagian poligon. Kita lanjut ke bagian poligon. Kita run dulu ya. Nah, ini adalah gambaran dari poligon. Emang sih apa ya? Mirip-mirip kayak kayak yang tadi apa? Kayak mirip-mirip kayak yang sebelum-sebelumnya, kayak OGIF ya. Kayak OGIF, kayak juga histogram. Cuman bedanya ini kayak dalam bentuk garis. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, untuk membuat sebuah visualisasi data ke dalam bentuk poligon, teman-teman kuncinya nggak jauh beda dari data-data sebelumnya, yaitu kita hanya menambahkan beberapa yang perlu dalam memvisualisasikan data. Ya ini nggak jauh beda ya, ini sama. Yang membedakan adalah di bagian sini ya. Jadi di sini kita ubah kodenya itu menjadi geomfrag poly. Nah, geomfrag poly ini adalah fungsinya untuk khusus buat yang memvisualisasikan ke dalam frekuensi dalam bentuk apa? Frekuensi dalam bentuk poligon, dalam bentuk poligon. Nah, geopoly frag poly ini fungsinya itu ya tadi intinya adalah untuk membuat poligon frekuensi. Fungsinya sama seperti histogram ya, sama seperti histogram untuk melihat sebaran data numerik namun berbentuk garis kontur bukan balok. Jadi kan kalau kalau histogram itu balok, kalau ini dalam bentuk garis. Nah, itu kodenya. Nah, untuk dari gambar tersebut ya, dari visualisasi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya konsentrasi garis grafik tersebut ya, seluruh garis poligon yang memiliki berbagai dari tahun 2011 sampai 2020 ini yang menunjukkan bahwa pola yang sama, yaitu menumpuk secara ekstrim di sisi kanan grafik. Puncak frekuensi tertinggi di visualisasi tersebut itu berada di area angka melek aksara mendekati 100%. Yang dimana kondisi literasi eh, tersebut, hal ini membuktikan secara detail bahwa dari tahun ke tahun jumlah wilayah apa? Jumlah wilayah di Indonesia ini memiliki tingkat melek aksara yang sangat tinggi, yaitu lebih besar atau kurang sama dengan dari 90%. Jumlahnya sangat mendominasi. Nah, eh, tren lintas secara tren lintasan yang rendah itu, garis poligon ini bergerak sangat rendah ya, mendekati angka 0 pada rentang angka melek aksara 40% hingga 80%. Mengidentifikasi bahwa wilayah dengan tingkat literasi rendah jumlahnya sangat sedikit di setiap tahunnya. Nah, mungkin cukup dari penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ya yang sebelumnya belum saya jelaskan. Kita lanjutkan sekarang. Oke. Beberapa yang belum saya jelaskan itu banyak ya mengenai visualisasi data. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mulai dari awal kembali, yaitu mulai dari bagaimana caranya kita mengimport data ke dalam sebuah RStudio. Nah, tentunya cara untuk mengimport data itu tersebut, kita perlu mencet ini, import dataset. Nah, nanti di sini akan muncul pilihan-pilihan mengenai data tersebut dalam bentuk apa, ya. Kalau bentuknya Excel, teman-teman pilih Excel. Kalau bentuknya eh, Word, kalian pilih sesuai dengan yang berhubungan dengan Word. Nah, karena data saya itu berhubungan dengan Excel, maka saya menggunakan from Excel. Oke. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah yaitu
mengirim data tersebut ke dalam sebuah studio ini. Nah, yang pertama teman-teman lihat cari terlebih dahulu datanya ada di mana. Nah, untuk data saya ada di sini ya. Lalu pencet saja bagian yang ingin kita import data tersebut. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah tabel yang sesuai dengan pada eh, yang ada pada data tersebut. Nah, di sini disesuaikan saja jika dalam bentuk kalimat atau kata-kata ini menggunakan karakter. Tapi kalau dalam bentuk angka diubah menjadi numerik ya, semuanya. Nah, setelah itu teman-teman salin aja kodenya, ya, salin, setelah itu cancel, lalu teman-teman tinggal apa? Tinggal tempel saja di dalam RStudio tersebut. Nah, ini gambaran kalau datanya ya. Lalu, oke. Lalu kita, oke, kita kan tadi sudah yang menempel bagian yang data tersebut. Nah, kalau di sini langsung aja ke bagian yang menghilangkan data yang nggak kita perlukan, ya. Karena yang sebelumnya kita sudah ya, cuman di sini bedanya itu dalam penamaan data tersebut yang sudah apa, yang sudah dikurangi, ya, diubah menjadi nama datanya itu new data satu. Nah, di sini nanti akan muncul new data satu. Nah, ini yang sudah dikurangin ya, sudah dikurangin. Beberapa yang nggak kita butuhkan sudah dihilangkan. Oke, kita lanjut kembali ke tampilan yang sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu, kita langsung saja ke bagian visualisasi data, yaitu dalam bentuk bar plot. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa kode-kode yang dasar, yaitu adalah ggplot ya. Ggplot dan juga geombar. Nah, karena ini bentuknya adalah apa? Bar plot, maka kita akan menggunakan yaitu namanya kode geombar. Nah, sebelum itu, ggplot itu saya jelaskan kembali ya, mengenai ggplot itu fungsi utamanya adalah untuk apa ya, eh, paling awal untuk menginisialisasikan atau membuka kanvas konsol. Jadi kalau teman-teman mau memvisualisasikan data tersebut, teman-teman perlu membuat dulu kanvasnya, perlu membuat latar belakangnya ini. Ini kanvasnya, ini tuh kanvasnya ya. Jadi ini kanvasnya, ini datanya nih. Ini dalam data dalam bentuk barcode. Nah, coba kita run ya. Nah, ini sudah mencakup barnya ya, sudah mencakup datanya yang sudah dimasukkan. Karena di sini sudah ada plus gambarnya. Kalau nggak ada gambar, ini akan muncul kampasnya aja. Gitu. Kita run dulu aja mengenai hal tersebut. Nah, dari beberapa itu, itu kan di sini ada beberapa bedanya ya. Di gambar ini, fungsi dijelaskan kembali bahwasannya gambar ini adalah fungsi untuk membuat bar plot atau diagram batang. Jadi kalau teman-teman mau membuat diagram batang, teman-teman perlu mencantumkan kode tersebut. Ya, kalau nggak ada kode tersebut, nggak akan terbentuk sebuah diagram batang. Jadi contohnya seperti histogram, seperti diagram batang ya, itu memerlukan namanya gambar. Nah, lalu apa itu mengenai mengenai apa namanya geomtext. Nah, geomtext itu adalah fungsinya untuk menambahkan sebuah label ya berupa teks tergantung ke dalam sebuah area grafik. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan teks ya, itu perlu menyantumkan geom oh ya geom text. Game title ya. Oh, ini yang bawah ya. Kalau game title tuh untuk menyantumkan sebuah apa kayak ya kayak buat ini judul. Ya. Makanya di sini.
barcode kota desa. Nah, itu fungsi buat bahwasanya ini adalah untuk mencantumkan judul judul besar itu. Oke. Nah, dari kode tersebut ya memang nggak akan jauh beda dengan kode-kode yang sebelumnya, cuman hanya menambahkan beberapa tambahan aja. Pastinya hal tersebut juga akan berjalan kalau sesuai dengan kode-kode yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut coba ya. Nah, ini eh bedanya dengan sebelumnya kan, oh ya, ya, sebelumnya itu kan kalau yang awal-awal nih, yang awal ini jadi apa diagram batangnya itu kosong ya, jadi nggak ada warnanya. Nah, setelah di run yang selanjutnya ini menambahkan warna. Ya. Jadi fungsinya untuk menambahkan warna itu untuk membedakan data ini masuknya ke desa atau kota, ya. Jadi itu fungsinya. Nah, kalau di run selanjutnya itu akan memunculkan sebuah eh, persenan di setiap data tersebut. Nah, yang bisa kita lihat nih dari gambar tersebut ya, yang bisa kita lihat, jadi gambar tersebut itu kit- bisa kita dapat simpulkan bahwasannya kedua batang vertikal ya, vertikal yang apa? Menunjukkan tinggi yang persis ya. Jadi bisa dilihat ya, kedua-duanya tersebut memiliki data yang persis, sama-sama memiliki persenan yang sama. Tapi yang mungkin ada kemungkinan besar data tersebut ya tipis-tipis ya berbeda, tapi kalau secara visual emang kelihatannya sama, jadi dianggap saja visualis tersebut beranggapan kedua desa dari desa maupun kota juga memang angka mereka bacanya itu rata itu sama ya gitu, dengan tabel bisa lihat dengan tabel tepatnya 50% untuk desa dan 50% untuk kota. Nah, artinya grafik ini menegaskan secara gamblang bahwasanya dataset ini kamu memiliki apa ya, memiliki keseimbangan ya, keseimbangan jumlah data atau perfect, atau bisa disebut dengan perfect balance data antara kategori wilayah maupun ataupun perkotaan gitu ya, dalam misalnya dan perkotaan begitu. Nah, kita lanjut saja ke bagian visualisasi data dalam bentuk jenis clustered bar plot yang nggak jauh beda ya dengan yang ini, cuma bedanya ini kita apa ya, yang sebelumnya tuh cuma dua ya, desa dan kota, tapi ini desa dan kota, tapi di setiap daerahnya, dari setiap provinsi. Dan kalau kalau yang itu kan secara keseluruhan, tapi kalau ini eh dari provinsinya itu, dari setiap desa itu gimana gitu. Nah, secara dari data ini eh menunjukkan ada sebenarnya di sini menunjukkan semuanya sama ya. Artinya bisa disimpulkan juga ya, grafik batang ini juga berpasangan memperlihatkan tinggi balok desa jingga ya, yang jingga itu desa ya. Nah, untuk yang kota itu biru, rata-rata sama ya tingginya di angka 30 untuk setiap provinsi. Nah, membuktikan secara detail bahwa apa ya? Bahwa penarikan jumlah sampai wilayah pedesaan dan perkotaan dilakukan secara merata ya. Jadi benar-benar mau di desa mau di kota pun nggak akan dibeda-bedakan. Jadi eh, secara merata begitu. Jadi datanya nggak ada yang jomplang ya, dari desa maupun kota nggak ada yang benar-benar terlalu apa ya, terlalu rendah gitu. Itu. Nah, kit- itu yang membedakan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan cuma desa sama kota, tapi ya itu secara keseluruhan, nggak dilihat dari provinsi mana, tapi kalau yang ini itu dari setiap provinsi itu ada datanya. Oke, kita lanjut saja ke visualisasi data yang selanjutnya, yaitu mengenai scatter plot. Nah, ya. Nah, kita run dulu. Nah, scatter plot ini nggak jauh beda ya. Nah, di sini ada game point. Nah, game point itu sebenarnya yang sebelum-sebelumnya itu kan game point ini adalah untuk menambahkan sebuah titik ya. Jadi fungsi game point ini kalau mau membentuk sebuah apa namanya grafik ya.
tapi dalam bentuk titik-titik, ya harus mencantumkan sebuah kode yang namanya adalah apa? Geom point. Ya, itu karena fungsi dari geom point itu sendiri untuk membuat ya scatter plot ya, plot titik-titik ya. Rumusnya itu melihat hubungan antara korelasi antara dua variabel ya. Di sini kan tahun dan angka ya, angka melek baca dihubungkan gitu. Nah, kalau kita ini lagi, nah kalau AS ini kan sudah pernah dilihat ini untuk mempercantik ya, untuk mempercantik tampilan. Itu ya ke situ. Nah, kayak kita lanjut aja. Kita lanjut ke nah, nah di sini kalau dari selanjutnya ini kalau kita run ini yang membedakan adalah nah warna-warna ini yang menunjukkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, kalau yang merah ini yang merah atau oranye ini adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu yang ini. Oh ya, data yang laki-laki. Ya, dan ini laki-laki. Nah, yang perempuan itu biru, yang biru ini. Jadi bisa dilihat ya dari hal tersebut. Kita lanjut aja ke selanjutnya. Kodenya juga nggak jauh beda, ada game point dan lain-lain ya. Kita lanjut aja. Nah, di sini, nah yang di sini ada sedikit ada banyak ada perbedaan. Kalau yang sebelumnya itu kan cuma titik-titik ya, titik-titik cuman yang membedakan warna sama ininya aja warnanya doang ya. Yang oranye tuh, yang tadi yang oranye tuh laki-laki, yang biru tuh perempuan yang awal. Nah, yang sekarang ini yang membedakan adalah adanya tambahan jenis kelamin dan juga klasifikasi. Kalau jenis kelamin kan tadi udah ada. Nah, yang membedakan sama klasifikasi daerah. Nah, yang awalnya jenis kelamin itu dalam bentuk warna ya, yang sekarang itu dalam bentuk dalam gambar yaitu dalam bentuk ya. Ini dari bentuk. Kalau laki-laki bentuknya bulat, kalau perempuan segitiga. Nah, yang sekarang bertukar klasifikasi daerahnya itu yang berwarna, ya, yang berwarna, yang warna oranye ke desa, yang warna biru itu kota. Nah, bisa dilihat nih ya katanya. Nah, yang bisa kita apa ya dari data tersebut ya, kita bisa katakan bahwasannya bisa kita simpulkan kalau data tersebut scatter plot ini menunjukkan bahwa wilayah dan apa wilayah kota itu biru menumpuk konsisten di rentan 90% ya 90%. 90% sampai dengan 100% untuk laki-laki maupun perempuan. Sementara pada wilayah desa atau jingga sembaran datanya itu literasi jauh lebih apa fluktuatif ya dan eh, banyak daerah yang merosot ke bawah hingga menuju 30% ya 30% ya. Biasa dilihat kan ini 60% dan ini antara ini tengah-tengah ya 30%. Ada yang merosot sampai eh, 30%. Oke, kita lanjut ya artinya ya benar-benar datanya itu ada yang benar-benar ke bawah merosot, ada yang benar-benar naik di atas begitu. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Nah, di sini yang membedakan sebenarnya nggak ada yang membedakan dengan sebelumnya. Tapi yang membedakan kalau yang sebelumnya itu kan titik-titik yang lurus ke sini, ya, lurus, 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 berdasarkan apa? Berdasarkan tahunnya. Nah, kalau yang ini datanya tersebut diurutkan berdasarkan ID. ID-nya tuh ya diurutkan misalnya dari provinsi yang alfabet huruf awalnya itu A diurutkan dari satu sampai datanya itu kan ada 2000 ya, 2000 sekian. Itu data yang sudah dikurangi. Nah, karena data yang dari 1 sampai 2000 diurutkanlah supaya nanti datanya tuh nggak lurus ke bawah ya, nggak kayak yang tadi. Nah, tapi benar-benar numpuk, numpuk. Nah, makanya di sini ada garis. Nah, itu yang membedakan dengan sebelumnya. Jadi bahwasannya yang bisa kita simpulkan dari gambar tersebut ya. Oh ya, sebelumnya di sini yang membedakan juga.
ada tambahan game smooth. Game smooth tuh buat nambahin garis. Makanya di sini kenapa ada tambahan garis? Karena di sini ada tambahan kode yang bisa kita gunakan yaitu untuk menambahkan garis game smooth. Nah, itu. Jadi fungsinya gitu. Nah, kalau lihat dari gambar tersebut nih, gambar-gambar ini bisa kita simpulkan bahwasannya eh, basis data utama itu membentuk sebuah garis horizontal tebal yang konsisten di angka 100% dari ID yang awal, tetapi Polet ini sukses mendeteksi anomali pada kelompok wilayah setelahnya, yaitu pada kelompok 2000 nih. Ya, bisa dilihat kan datanya tuh benar-benar yang ini turun, benar-benar turun. Jadi yang ini konsisten di atas, tapi ini benar-benar turun ke bawah. Ada data yang benar-benar anjlok ke bawah. Jadi merosot jauh ke bawah hingga menyentuh angka 50% ke bawah ya. Bisa dilihat di sini. Itu. Oke, penjelasan yang ini sudah selesai ya. Kita lanjut aja ke visualisasi untuk mempersingkat waktu ya. Oke, kita lanjut aja ke the city wall. The city wall tuh kayak gini bentuknya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ini mirip-mirip kayak Ogif ya. Ogif, ya Ogif. Kayak gini ya. Mirip-mirip, mirip. Ya, mirip. Oke. Jadi, ini adalah gambaran awalnya. Nah, di sini ada berbeda dengan kode-kode yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada geombar, ada gplot ya. Tapi kalau yang sekarang ini ada perbedaan. Perbedaan dari kode geom apa? Geom di city. Nah, geom di city. Nah, kalau geom di city ini itu adalah fungsi untuk membuat sebuah visualisasi khusus buat plot violin dan juga plot ini bukan kok violin sih, kurva ini kurva kepadatan ya, kurva kepadatan. Jadi kalau teman-teman mau buat kurva kepadatan gunakan geodesity ya. Ini adalah dasarnya, nanti akan membentuk sebuah seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang membedakan yang sebelumnya itu adalah menambahkan warna. Nah, jadi area yang di dalam sini itu diwarnain. Nah, itu menambahkan fill ya, fill. Karena sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya mengenai itu fill itu apa. Oke, kita lanjut saja. Kita selanjutnya. Oke. Oh ya, oke. Yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Oke. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya ini ya, bisa kita simpulkan bahwasanya density plot tunggal ini menggambarkan secara makro tanpa membagi wilayah ya, tanpa membagi wilayah. Kurva ini murni membentuk sebuah distribusi left atau left skewed atau kiri ya, kiri. Ya seperti kayak histogram lah. Namanya distribusi left skewed ya. Ngoncong ke arah kiri dengan satu puncak tunggal atau single peak di ujung kanan. Artinya populasi ini buta aksara secara keseluruhan di dalam dataset jumlahnya itu sudah sangat sedikit. Jadi jumlah itu memang sudah sangat sedikit gitu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau density plotnya itu membandingkan dua dari kota dan juga desa. Nah, ini gambaran kalau eh, apa kurva density plotnya ini dibandingkan yang biru ini itu desa, kota. Ini kota, yang merah itu adalah desa. Nah, ini membandingkannya. Nah, apa sih yang membedakan? Yang membedakan yaitu adalah menambahkan apa? Menambahkan klasifikasi daerah, klasifikasi daerah. Makanya di sini bisa kita membandingkan keduanya tersebut. Eh, kalau yang sebelumnya kita lihat yang sebelumnya itu nggak ada menambahkan field klasifikasi daerah. Jadi cuma menambahkan itu untuk membandingkan.
Bisa kalau dilihat dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya secara apa namanya? Secara kurva ini identitas wilayah kota yang biru ini ya, yang biru ini melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan tinggi lancip dibandingkan dengan yang desa, tepatnya di rentan 90% sampai 100%. Itu yang kota ya, dibandingkan dengan kurva yang desa. Nah, kalau yang kurva yang desa ini membuktikan bahwa konsentrasi penuntasan buta aksara di area perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan, karena yang pedesaan ini benar-benar jauh tingginya itu rendah banget itu dibandingkan yang apa yang kota itu. Jadi ya bisa dilihat ya perbedaannya. Berarti ya dari kota itu jauh lebih tinggi itunya konsentrasi tersebut ya. Selanjutnya kita lanjut saja ke violin plot. Nah, visualisasi yang ke-12. Nah, bisa dilihat ya. Kalau belum tahu juga mengenai violin plot, nah buat bentuknya seperti ini. Terus moncong ke bawah ya. Set, set, nah, ke bawah, kayak garis ke bawah gitu. Nah, kita ini adalah apa? Murni. Apa tuh ya, murninya. Kita kalau lanjutin, ini menambahkan warna dan juga di sini menambahkan sebuah apa namanya? eh block spot. Nah, ini block spot tuh. Yang bawah-bawah ini adalah outlier ya, pencilan gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu cuman dalam bentuk mana sih? Coba ya. Oke. Yang sebelumnya itu cuman violinnya doang. Mana itu dulu? Maaf, sorry, sorry, sorry. Yang sebelumnya itu geo, cuman violinnya doang. Violin plotnya doang. Nah, ini kan cuma violin doang. Yang selanjutnya itu tambahin apa? Block plot dan juga tambahin kayak apa namanya? eh pencilan-pencilan gitu. Nah, eh violin murni ini berdasarkan wilayah ya. Kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya visual corong atau violin ini tanpa kalau kalau yang tanpa blogspot ini kita bisa simpulkan ya. Mana sih? Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya corong visual ini tanpa blogspot ini menjelaskan bahwasanya kepadatan kontur data tersebut wilayah kota murni berpusat di angka sempurna ya, di angka sempurna. Sedangkan wilayah desa menunjukkan kelandaian ya, kelandaian. Apa namanya? Kelan bukan. Oh, kelandaian eh kelandaian garis vertikal yang mulus ke bawah ya, mulus ke bawah ini dan mengonfirmasi sebaran data yang mencorong ke kiri atau left skewed. Left skewed. Oke, kita lanjut saja ke bagian yang selanjutnya. Oh, maaf, maaf. Kita lanjut saja ke bagian yang Ritgelin plot. Ritgelin plot tuh, oke. Maaf. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, Ritgelin plot ini sama halnya kayak yang sebelumnya, yaitu bagian yang mana sih? Density plot ya, density plot ya kalau nggak salah. Iya, density plot ya, iya benar-benar. Cuman yang membedakan adalah kalau yang tadi itu tunggal ya, sama satu. Nah, kalau yang ini eh, bermacam-macam, datanya macam-macam dari ini per provinsi. Datanya per provinsi dibentuklah seperti eh, apa dissenting plot.
apa sih tadi yang tadi tuh yang sebelumnya? Oh, mana. Yang sebelum itu density plot. Nah, itu. Jadi itu hanya dibentuk ke dalam provinsi. Nah, di sini menambahkan field provinsi supaya nanti data-datanya itu dipecah berdasarkan provinsi, nggak di satu nggak disatukan, ya betul. Nah, kalau bisa dilihat ya dari dari kode tersebut ya di sini menggunakan geomdensity Ridges. Nah, yang membedakannya adalah di sini. Tapi intinya ini membentuk sebuah density plot yang membedakannya density plot ini ke dalam bentuk di setiap provinsinya gitu. Nah, kita lanjut saja ke kesimpulan tersebut ya yang bisa kita lihat dari data tersebut ya. Bahwasanya eh atau bisa disebut dengan plot. Nah, bisa kita simpulkan ya bahwasanya Tringgalin plot ini yaitu menggambarkan sebuah distribusi angka melek baca per provinsi ya. Jadi setiap provinsi ini digambarkan oleh puncak gunung yang kompak ya, menumpuk di ujung ya. Ekstrim di sisi paling kanan yang mendeteksi 100%. Ini membuktikan secara detail bahwa data tersebut di tingkat di, apa membuktikan secara detail bahwa di tingkat makro provinsi itu performa melek huruf itu di Indonesia rata-rata sudah sangat tinggi gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya dari data tersebut ya benar-benar hampir semua datanya itu rata semuanya di sini. Puncaknya ada di bagian 100%. Jadi semua data ini benar-benar rata. Nggak ada yang ada sih di beberapa, tapi yang nggak terlalu banyak dibandingkan yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut saja ke penjelasan selanjutnya. Nah, oke, oh ya ini tadi ya. Kita lanjut aja ke bagian ini. Nah, kalau yang ini tuh sebuah gabungan antara jitter plot dan juga block plot. Ya. Jadi yang kalau kemarin tuh ya cuma jitter plotnya aja. Ini tambahan ya. Ini ditambahkan dengan block plot. Sebenarnya nggak jauh beda ya dengan data yang sebelumnya. Cuman menambahkan yaitu dari segi block spot ya dan juga jitter plot. Makanya di sini ada kode game jitter plot untuk bagian yang jitternya, jitter plotnya. Ya ini Blogspot untuk menambahkan geom Blogspotnya. Maka di sini visualisasi datanya bisa memunculkan sebuah data ya ada dalam bentuk Blogspot dan juga jitter plot. Nah, di sini juga kan yang dibedakan oleh warna ya. Yang warna biru itu adalah kota, yang warna apa merah itu adalah eh, desanya. Nah, kalau bisa dilihat data dari visualisasi data tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya grafik ini mendeteksi adanya ketimpangan sebuah data ya yang kontras at- atau dibentuk ke dalam box plot kota yang berupa garis tipis ya, berupa garis tipis yang ketat eh, mengunci ketat di angka atas. Artinya datanya itu seragam tinggi ya. Sementara untuk bawah desa yaitu memiliki badan kotak yaitu lebar dibandingkan yang yang desa yang kota ya. Bandingkan yang kota. Ya dibandingkan yang kota. Kalau yang desa itu memanjang ya, literalnya itu memanjang dan membuktikan bahwasanya variasi nilainya itu literasi lebih rendah lebih rendah banyak menumpuk di bagian desa gitu.
Oke, mengenai jitterplot sudah ya, cukup. Kita lanjut saja ke bagian yang pie chart ini. Pie chart nih. Nah, pie chart ini unik ya dibandingkan dengan apa visualisasi data yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang ini visualisasinya itu dalam bentuk bulat ya, lingkaran. Nah, kalau dilihat dari sini, apa sih yang pie chart ini yang membedakan? Nah, yang ini menambahkan sebuah apa geombart ya, geombart. Geombart ini ya fungsinya buat buat munculin bar ya. Nah, tapi yang menambahkan adalah cool bar apa? Cool polar. Nah, cool polar. Nah, itu adalah jadi yang bisa membuat dalam hal ini tuh bisa membentuk sebuah picture. Nah, polar ini fungsinya adalah untuk mengubah sistem koordinat Cartesius ya menjadi sistem koordinat kutub atau melingkar. Nah, makanya di sini kita ubah hal tersebut menjadi dalam bentuk lingkaran. Ini fungsinya. Kalau nggak ada ini, nggak akan bisa membuat pie chart. Tuh, kita lanjut ya. Nah, ini bedanya dengan sebelumnya itu hanya mengubah data, menambahkan, sebuah persentase kota dan desa. Jadi masing-masing rata ya. Dengan data sebelumnya juga memang rata-ratanya sama. Itu persennya juga sama. Jadi ya antara itu juga datanya sama, besarannya sama. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambaran tersebut ya, apa sih yang bisa kita simpulkan ya dilihat dari data tersebut ya. Kalau kita bisa simpulkan bahwasanya antara apa visualisasi lingkaran ini menegaskan kembali eh, bahwa total frekuensi atau baris data eh, antara desa dan kota ini tingginya kota terbagi rata secara sistematis ya masing-masing kategori tanpa ada dominasi salah satu. Nah, kalau bisa dilihat juga ya artinya juga bahwasannya eh, komposisi data ini menunjukkan pembagian kelompok yang sangat seimbang di mana wilayah desa dan kota masing-masing tepat memiliki porsinya itu 50%. Grafik ini mengonfirmasi bahwasanya sampel data yang digunakan adil secara proporsi wilayah begitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ini yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir. Nah, hybrid plot ini adalah fungsinya. Nah, dari kan banyak ya data-data yang digabungkan ya mengenai kayak jitter plot dengan box plot ya. Yang sekarang scatter plot dengan trend trend line ya, trend line. Jadi hybrid plot ini adalah plot yang dimana untuk menggabungkan plot-plot yang lain. Kalau ini kan di scatter plot dihubungkan dengan deadline. Ini contohnya. Nah, jadi ini adalah kode untuk hybrid plot ini. Jadi ya kuncinya adalah menambahkan kode plot yang lain dengan yang plot satu dan plot dua. Contohnya seperti ini, geom point dan geom smooth. Ya, ini menambahkan titik dan juga garis. Nah, ini bisa dilihat kan dari gambar sini. Nah, ini adalah eh, contoh dari hybrid plot. Jadi, untuk menggabungkan sebuah plot ya, plot titik-titik dan juga plot garis. Begitu. Ya, oke. Ya, intinya juga nggak akan jauh beda. Yang membedakan adalah menambahkan ini. Bedanya ada dua kode. Geom point dan geom smooth. Nah, kalau dari gambar tersebut ya bisa kita simpulkan bahwa ya sejak tahun dari 2000 berapa tadi di sini 2010 ya 2010 sampai dengan 2025 ini angka melek bacanya di wilayah kota itu konsisten bertahan tinggi mendekati 100%. Sementara di wilayah desa sebaran datanya jauh lebih fluktuatif ke bawah hingga menyentuh angka 50%. Meskipun ya dari data tersebut garis trennya itu menunjukkan yang stabil. Nah,
Untuk penjelasan mengenai RStudio secara keseluruhan ya visualisasi data yang saya sudah ambil datanya dan juga sudah saya pilih mengenai visualisasi apa yang ingin saya sampaikan sudah secara keseluruhan saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.